Dulu pas masih di Indonesia sering banget bayangin gimana rasanya kerja di Jepang. Sekarang malah beneran pulang kerja di Kyushu, Jepang. Capek? Ya jelas, tapi pas lagi capek aku suka flashback ke masa-masa berjuang lewatin interview sampai akhirnya bisa di titik ini. Yo, aku Adi, ini keseharian kerjaku di Kyushu, Jepang. Dulu aku pikir hidup di Jepang bakal seestetik Instagram, anime, tapi aslinya capek ya capek, berantakan juga sering, masak juga kadang-kadang males, setengah mati, tapi pelan-pelan ya kebiasa juga pasti. Aku pulang kerja, aku biasanya langsung gas masak sendiri, ya untuk ngirit jelas banget. Soalnya kalau makan di luar ya sekali makan bisa 1.000 yen lah kira-kira ya. Ya kalau dirupiahin sekitar 100 ribuan lebih lah ya. Kalau di Jepang sering jalan-jalan, sering makan di luar ya dompet pasti auto tipis ya gimana pun juga pasti sama lah ya. Jadi buat kalian yang mau ke Jepang, listen up, belajar masak mulai dari sekarang. Ya karena itu pasti kepake banget skillnya. Gak perlu yang ribet, yang penting bisa itu aja. BTW ini kemarin aku beli ayam bagian sayap atas gitu, kira-kira harganya ya sekitar 400-an yen. Kalau dirupiahin ya kira-kira 45 ribuan gitu lah ya. Nah kalau masak di Jepang itu perbumbuannya sebenarnya simpel banget, paling pakai soyu, garam, ya pokoknya pakai kecap-kecapan asin itu banyak banget masakan Jepang yang pakai kecap asin gitu. Ya ternyata masak itu skill andalan buat hemat hidup di Jepang. Ya meskipun gitu jangan pelit-pelit amat juga sama diri sendiri ya. Habis capek seharian makan tuh kayak ya healing-healing mini lah ya. Bisa balikin mood dalam sekejap. Jujur kerja di Jepang tuh nggak cuma fisik aja yang kerasa, mental juga kadang-kadang ikut terkuras. BTW malam ini aku cuma masak simpel aja, karagi sama salad. Ya cukup lah ya buat nemenin malam yang melelah. Biasanya kalau siang aku makannya itu di luar, jadi malamnya biasain diri buat masak di rumah. Nah kalian kalau di Jepang tuh ya pastikan diimbangi juga dengan makan sayur-sayuran. Ya walaupun sayur sama buah di Jepang tuh lumayan pricey ya harganya, tapi ya worth it lah ya buat kesehatan.
malam cari hiburan sebentar, nonton anime ya, hitung-hitung untuk belajar kosakata baru bahasa Jepang juga. Kalau kalian belajar bahasa Jepang nggak harus textbook ya. Ya kalau kalian belajar ya nggak cuma belajar dari buku, kalian juga bisa belajar dari game, dari ya anime atau drama. Ya banyak media lah ya buat kita belajar. Buat kalian yang masih ragu, yang masih mikir worth it nggak sih kerja ke Jepang? Ya serius, coba perjuangin sekali lagi, tetap belajar, tetap semangat. Ya menurutku Jepang sih masih worth it banget buat cari pengalaman dan ngubah hidup sedikit demi sedikit. Ya pastinya kerja dimanapun pasti capek lah ya. Tapi banyak momen kecil yang bikin kita mikir, oh ternyata sejauh ini perjuanganku nggak sia-sia. Karena kalau di Jepang itu apa yang kita dapetin ya sesuai ya dengan apa yang kita lakukan dan apa usaha yang sudah kita lakukan. Kalau di Indonesia rasanya udah kerja mati-matian tapi ya dapatnya seadanya aja.